Bismillah, Bapak Ibu, para orang tua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan pada perkembangan aktualisasi agama. Nah, pembahasan ini kita maksudkan agar dapat Bapak, Ibu, dan orang tua sekalian mengidentifikasikan gejala perkembangan pada individu, kemudian mampu menghubungkannya dengan perkembangan nilai-nilai agama. Maka kita akan kenalkan dari fase manusia itu sendiri dari awal. Namun kategori awal yang kita maksud adalah masa kanak-kanak atau masa balita. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang masa ini, alangkah baiknya kita detailkan apa itu masa balita. Jadi Bapak Ibu, orang tua yang berbahagia, masa balita adalah masa anak manusia dengan rentan usia kelahiran sampai pada usia 5 tahun. Disebut dengan balita. Ada juga orang menyebut dengan batita atau bayi 3 tahun. Balita, bayi 5 tahun. Nah, dalam perkembangan psikologinya, masa ini selalu disebut juga dengan masa kanak-kanak. Jadi masa anak-anak dari usia kelahiran sampai 5 tahun dapat disebut masa balita atau masa kanak-kanak. Kenapa demikian? Karena memang masa ini mempunyai dunia yang berbeda dengan masa sesudahnya. Sehingga para ahli mempunyai kajian tersendiri terhadap masa usia balita ini, dari masa usia kelahiran sampai 5 tahun. Salah satunya ahli mengatakan bahwa masa kanak-kanak ini dalam berbagai rentan waktu, yaitu yang pertama satu adalah dari masa disebut dengan masa pranatal, yaitu masa sebelum lahir, ya, masa pranatal sebelum lahir sampai masa kelahiran. Yang kedua disebut dari masa kelahiran sampai masa 2 bulan, ya, 2 bulan dari setelah kelahiran disebut masa orok atau masa bayi. Dan 3 bulan dari masa yang ketiga, 3 bulan sampai 1 tahun disebut dengan masa tetak, ya, anak-anak tetak namanya. Jadi usia 3 bulan sampai 1 tahun. Dan yang keempat dari usia 1 tahun sampai dengan 2 tahun disebut dengan masa percobaan. Kelima, masa 3 tahun sampai masa 4 tahun anak-anak dapat disebut dengan masa pancaroba. Dan yang keenam, masa 4 tahun sampai masa 5 tahun anak-anak disebut dengan masa pemain, ya, masa pemain. Nah, Bapak Ibu, orang tua dimanapun kita berada, anak-anak mulai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode bahasa, Bapak Ibu. Dari kata-kata orang yang ada di lingkungannya, khususnya orang tua, bapak dan ibunya. Ya, pada permulaan diterimanya secara acuh tak acuh saja. Kadang dengan anak-anak, obrolan kita, ucapan kita itu diterima oleh mereka ya sekilasnya saja. Atau bahkan mereka seperti orang yang tidak nyambung, namanya masih masa anak-anak. Biasanya ini mulai dari usia 3 sampai 4 tahun. Ya, anak-anak ini mulai menerima rangsangan-rangsangan bahasa. Bahkan di usia ini mereka sering mengemukakan pertanyaan, Bapak Ibu. Siapa Allah? Siapa Nabi kita? Di mana surga? Apa itu neraka? Bagaimana cara pergi ke sana? Bagaimana cara makan ini? Dan yang lainnya. Cara memandang, ya, sistem ini yang dilakukan oleh anak-anak, mereka itu seperti memandang dirinya belum ada pengertian metafisik, ya. Kemudian hal kelahiran, kematian, pertumbuhan, dan unsur-unsur lain. Seharusnya para orang tua, Bapak Ibu dapat menerangkan hal-hal yang seperti ini, ya, secara agamis dan benar, tidak boleh asal-asalan. Potensi pada diri anak, khususnya anak balita, ini menurut agama Islam merupakan awal dari pengenalan terhadap dirinya. Jadi
proses mereka mengenalkan terhadap dirinya akan dunia ini, akan kehidupan ini. Untuk itu, kita tegaskan bahwa potensi manusia tersimpul pada al-asma al-husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang banyak ya, yang baik. Kemudian pengembangan sifat-sifat ini pada diri manusia itulah ibadah dalam arti kata yang luas. Itu adalah bentuk yang mereka mengenal tujuan kehidupan mereka itu ibadah kepada Allah. Sebab tujuan manusia memang diciptakan untuk menyembah Allah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mencapai tingkat menyembah ini dengan sempurna, haruslah sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna itu dikembangkan sebaik-baiknya pada diri manusia, khususnya pada diri balita ini. Mulai kita mengenalkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Memberi Rizki. Kenalkan, disitulah mereka akan mengenal nama-nama Allah ya, sekaligus sifat-sifatnya. Dan dari sinilah awal dan mula pendidikan agama pada anak usia balita. Dalam hal pembinaan, pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama anak, maka Bapak Ibu harus memperhatikan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa hubungan orang tua dengan anak merupakan media paling utama untuk pembinaan perkembangan jiwa agama anak. Jadi proses yang pertama adalah orang tua. Sehingga hadis Nabi ini sesuai dengan hal ini. Nabi pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah fabawahu yuwahidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak itu lahir dengan keadaan fitrah yang suci, yang baik, yang bersih, dan orang tuanya lah yang membawa dia Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Jadi hubungan orang tua harus lebih ditekankan pada kondisi ini Bapak Ibu. Kedua, penciptaan lingkungan yang agamis merupakan sumber belajar yang baik dalam pembinaan anak-anak balita. Ciptakanlah lingkungan kita lingkungan yang agamis, yang mengenal Allah, yang baik, dan jauhkan dari penyimpangan-penyimpangan apapun. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan dalam berbahasa, ya, membuat kesimpulan seharusnya disandarkan pada konsep hidup beragama, seperti terapkan tata cara bicara yang sopan, terapkan sistem musyawarah kepada anak-anak, dan yang lain sebagainya. Ucapan kita didengar oleh mereka, dirasa dan ditiru oleh mereka. Ini tugas orang tua dalam pendidikan pertama. Yang keempat, orang tua seharusnya berhati-hati ya dalam menjawab pertanyaan anak tentang metafisik, seperti adanya surga, apa itu neraka, apa itu kematian, dan lain sebagainya. Orang tua ya harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan seksama, dengan bagus, yang sesuai dengan nalar, agar itu diperhatikan anak dan masuk akal di dunia anak-anak, sehingga mereka mulai memahami secara perlahan-lahan apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Mungkin 4 hal inilah yang harus diperhatikan untuk seluruh orang tua yang sayang kepada anak-anaknya.